Oke, selamat malam kepada sobatku di seluruh Indonesia. Gimana kabar kalian? Semoga kalian baik-baik saja dan selalu mendapat lindungan dari Tuhan Yang Maha Kuasa. Saya Kayun dari Eku8 Channel. Sekarang kita akan membahas hal yang berbeda lagi tentang makhluk astral yang bernama inkubus dan sekubus. Oke, lagi sebentar kita akan mengulas pola kerja. Gimana caranya inkubus dan sekubus ini masuk ke mimpi kalian loh guys, yaitu mimpi setengah sadar kalian. Mungkin saja kalian di seluruh Indonesia pernah mengalami yang dinamakan dengan mimpi basah biasanya, tapi itu ketika dia masuk ke mimpi kalian berupa wanita cantik dan cowok ganteng. Sebenarnya mereka itu ingin menyerap energi kehidupan kalian, sehingga kalian itu menjadi lemah dan lama-kelamaan menimbulkan gejala depresi atau gangguan mental biasanya loh guys. Dan lama-kelamaan kalian itu linglung dan pada akhirnya ada kasus BD, yaitu mengakhiri hidupnya loh guys. Wow, ngeri sekali. Lagi sebentar kita akan membahas metodenya, gimana caranya inkubus dan sekubus ini menghamili wanita sehingga menghasilkan bayi yang bernama Kambion. Inkubus dan sekubus ini berdasarkan peradaban di Mesopotamia pada abad pertengahan dahulu, yaitu makhluk ini berupa iblis loh guys, bukan sembarang jin biasa. Kalau iblis ini bedanya dengan setan dan dengan jin biasa dan iblis itu berbeda, tiga hal yang berbeda loh guys. Kalau iblis ini sudah termasuk gembongnya loh guys, artinya ketua jahatnya gitu. Maka oleh sebab itu kalian itu harus hati-hati loh guys. Lagi sebentar kita akan membahas metode cara gimana inkubus dan sekubus masuk ke mimpi kalian dan membuat kalian itu lemah. Tidak berpanjang lebar, dari saya Kayun, mari saksikan video inkubus dan sekubus. Oke, Anda tentu sudah tidak asing lagi dengan banyaknya mitos tentang hantu dan makhluk gaib lainnya loh guys. Beberapa makhluk ini dikatakan berbentuk menyeramkan dan mengerikan. Mereka muncul pada waktu tertentu dan bisa menakuti Anda. Salah satunya adalah inkubus dan sekubus. Inkubus ini adalah sosok dari iblis yang sangat jahat sekali. Menurut legenda, inkubus akan menjelma dalam bentuk laki-laki maupun perempuan yang cantik loh guys, dan sangat tertarik dengan wanita. Jika melihat wanita yang masih suci, dia akan merayunya hingga ia mau melepaskan kehormatannya. Setelah itu, inkubus akan mendapatkan energi dari wanita tersebut. Beberapa mengatakan bahwa hubungan intim yang dilakukan oleh inkubus terhadap wanita juga bertujuan untuk mendapatkan keturunan seperti manusia juga loh guys. Namun hal ini bisa sangat membahayakan bagi wanita karena bisa menyebabkan kematian atau kesakitan. Biasanya mengalami gangguan mental, kalau dibawa ke dokter dibilang depresi. Akan tetapi penyakit depresi secara ilmiah juga ada loh guys, yang artinya tidak semua depresi adalah diakibatkan oleh sosok makhluk iblis ini, tapi salah satu penyebab gangguan psikologis depresi atau gangguan jiwa disebabkan oleh makhluk astral iblis ini. Dalam kasus BD yang pernah saya telusuri salah satu ekspedisi Eku8 Channel, seperti kasus di Dukat Yeho, dan ada juga kasus lainnya, dan sudah sempat di-share di Eku8 Channel, di mana korban biasanya suka menyendiri di tempat yang angker, berbicara sendiri atau suka ngobrol dengan makhluk astral. Biasanya ada juga yang diakibatkan tanah yang ditempati sangat
angker loh guys. Juga ada akibat memindahkan batu atau menebang pohon angker di mana makhluk iblis itu tinggal ribuan tahun. Bukan kita aja tinggal guys. Biasanya kita hanya melihat batu ataupun pohon biasa, akan tetapi itu sangat berisiko di mana makhluk yang menempati pohon itu ataupun batu itu marah besar. Inkubus awalnya dikisahkan berasal dari Mesopotamia sekitar 2400 sebelum Masehi. Jenis iblis ini dulunya dikenal sebagai setan badai, tetapi mereka akhirnya dianggap sebagai setan malam karena sering muncul di malam hari. Mereka akan mengincar korbannya secara diam-diam dalam kegelapan, guys. Inkubus juga bisa menjelma sebagai sosok wanita yang bernama sukubus. Sosok ini juga mempunyai sifat yang sama dengan inkubus. Hanya saja mereka akan mengincar laki-laki sebagai mangsanya. Dia akan merayu korban dan memaksanya untuk melakukan hubungan intim. Wujud inkubus memang selalu digambarkan dengan sosok iblis yang jahat, guys. Namun wujud aslinya belum ada yang mengetahui dengan pasti. Sukubus digambarkan sebagai iblis wanita yang kemunculannya pertama kali ditemukan dalam mitologi, legenda, dan cerita dari abad pertengahan Eropa. Referensi awal mengenai keberadaan dapat dibaca di Melius Malicarum, yaitu buku panduan untuk memburu penyihir pada abad 1486. Menurut kisahnya, sukubus dipercaya melakukan hubungan seksual secara paksa loh guys, memperkosa maksudnya ini mungkin ya, melalui mimpi ataupun secara nyata. Kontak seksual antara manusia dan sukubus membawa stigma buruk dan baik bagi manusia. Oke, kita lanjut. Nama sukubus sendiri berasal dari bahasa Latin sukuba yang bermakna wanita jalang, mengingat sukubus adalah iblis. Wujud mereka bisa beragam. Sebagian dari mereka mengambil wujud manusia biasa, sementara lainnya masih mempertahankan bentuk demon dengan tanduk, sayap maupun ekor, hampir seperti Dracula loh guys, atau vampir. Tak peduli penampilan mereka, sukubus akan selalu tampak menarik secara seksual. Wow. Di mata pria, banyak yang meyakini bahwa mereka berubah menjadi menyeramkan untuk menakuti atau menyerang musuhnya. Pakaian yang dikenakan sukubus senantiasa indah dilihat dan membangkitkan libido pria yang memandangnya. Bahkan kebanyakan dari mereka diduga muncul dalam kondisi tanpa busana loh guys, alias bugil ataupun telanjang bulan. Wow. Ayo bagi kalian yang jomblo mendengarkan kata ini pasti pikirannya jadi kemana loh guys. Tapi ini bukan manusia loh guys. Sangat berisiko ketika berhubungan intim dengan iblis ini, maka berhati-hatilah. Tabiat sukubus cenderung menggoda, licik, dan amoral. Mereka akan memaksa pria yang dianggapnya menarik. Tak ada dari mereka yang perawan atau menjalin hubungan dengan satu pasangan. Itu sifat mereka. Kemampuannya dalam merayu para pria sangatlah hebat. Mereka memiliki rasa percaya diri yang tinggi loh guys, dan tak dapat ditandingi oleh manusia biasa. Saat berhasil menjerat manusia pria dengan pesonanya atau memperkosanya, sukubus akan menghisap energi seksual korban selama fantasi erotis dan bercinta. Beberapa dari mereka sangat rakus loh guys, sehingga begitu mereka pergi, korbannya lelah, kehabisan energi, dan sebagiannya meninggal dunia. Dalam kasus ini mirip kisah-kisah pesugihan Nyi Ratu Blorong jika saya melihatnya, namun berbeda sudut pandang saja loh guys, dan cara kerjanya saja yang berbeda. Selain memaksa korbannya berhubungan intim, sukubus kerap membuat harem atau markas besar. Markas ini juga berguna bagi sukubus lainnya yang enggan berburu mangsa. Biasanya roh korban akan dikurung setelah korban meninggal dunia loh guys.
Cara melepaskan rohnya melalui upacara-upacara suci, kalau di Indonesia didoakan oleh pendeta ataupun orang suci. Itu biasanya, guys. Biasanya iblis ini juga suka menyerang orang suci atau pendeta dan dihisap energinya sampai habis. Di mana dalam kasus-kasus yang pernah ada, inkubus merasuki manusia dan memperkosa pendeta. Yang pernah ada ini loh, guys. Pendeta cantik, hingga pendeta itu meninggal dunia. Sangat disayangkan sekali. Dan ada juga kasus di mana ada seseorang wanita diperkosa oleh duplikat atau tiruan suaminya atau suami korban, sampai wanita cantik ini lemas. Dan pada akhirnya ada kasus PD. Setelah suaminya korban pulang, dia bertanya kepada istrinya, dan istrinya pun terkejut, meminta kuda-kudaan lagi dan berkata, tadi kan sudah. Dan istrinya pun terkejut, dengan siapa saya tadi melakukannya. Dalam berbagai cerita dan kepercayaan, sukubus sangatlah benci kepada wanita, bahkan terhadap sesama iblis ya, guys. Kebencian ini menghalangi mereka untuk menjalin pertemanan. Hubungan romantis antara sukubus dan inkubus, iblis atau iblis pria, juga tidak pernah terjadi. Artinya antara iblis, inkubus, dan sukubus gak pernah pacaran ataupun jatuh cinta, hanya mengincar manusia saja loh, guys. Wow, kita sebagai target nih. Dikatakan bahwa cara mereka berkembang biak adalah, ini baru seru loh, guys, agar kalian tahu metodenya sehingga dapat menghindarinya. Yang satu, sukubus harus merayu dan menyetubuhi manusia berjenis kelamin laki-laki loh, guys. Kemudian sampel sperma dari manusia itu diberikan kepada inkubus. Sudah ngerti kan? Lalu inkubus yang sudah mendapatkan sampel sperma tersebut atau sampel manusia itu digunakan untuk menyetubuhi manusia berjenis kelamin wanita, ditransfer maksudnya, sehingga manusia itu hamil dan melahirkan bayi hasil perkawinan manusia dengan sukubus atau inkubus disebut dengan kambian, seperti yang kita bahas tadi. Kambian dikatakan akan tumbuh seperti anak-anak normal di usia sebelum 7 tahun. Kemudian ketika usianya menginjak 7 tahun, kambian mulai menunjukkan perilaku jahat, guys, dan biadab, dan akan menjadi generasi penerus inkubus dan sukubus. Wow. Sasaran dari target inkubus dan sukubus adalah orang yang tidak kuat imannya, tidak bisa menahan syahwat, orang yang tidak setia kepada pasangannya, atau orang yang kesepian loh, guys. Makanya jangan kesepian. Inkubus dan sukubus menggunakan wujud wanita cantik atau pria tampan untuk menggoda manusia. Dikatakan bahwa sukubus dan inkubus tidak bisa berkembang biak loh, guys. Walaupun berkembang biak, maka cara berkembang biaknya dikatakan agak aneh, karena itulah mereka menggunakan media kamu atau manusia. Oke, cara menghindarinya adalah, yang pertama adalah sering sembahyang atau berdoa kepada Tuhan Yang Maha Kuasa menurut kepercayaan kalian masing-masing. Bila rumah kalian angker atau tempat kalian angker, pindah dari tempat itu boleh juga. Memasang ornamen dewa atau menurut ayat-ayat suci misalnya seperti itu di tempat kalian, atau mungkin isi pagar gaib, yang tentunya pagar itu gaib itu didoakan oleh orang-orang suci ya. Pagari diri dengan spiritual misal seperti itu. Kalau di Islam namanya diruqyah boleh juga. Kalau di Hindu melukat di tempat suci atau pendeta agar pengaruh sihir jin atau iblis ini segera hilang. Oke lah, guys, semoga bermanfaat bagi kalian semua. Intinya dengan share video ini di AQ8 ini, harapan kami tidak ada korban dari iblis berjenis vampir ini loh, guys. Saya Kayun dari AQ8 Channel. Terima kasih, like, share, dan subscribe-nya selama ini. Semoga ke depan bisa berkarya lagi atas dukungan kalian, sobatku di seluruh Indonesia. Kami ucapkan terima kasih. Saya dari AQ8 Channel mohon diri. Nantikan video kita berikutnya di AQ8 Channel. Semoga bermanfaat.